Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Amma ba'd. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ila Allahi taubatan nasuha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bareng-bareng nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa tabi'a bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Ahnaf, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, rekan sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Manil bakhil?" Wahai sahabat, tahu nggak siapa orang bakhil? Bakhil itu apa, Pak? Pelit, pedit, medit, gitu ya. Kikir, gitu ya. Maka para sahabat ada yang menjawab, yang nggak mau sedekah, yang demikian, yang demikian, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, al-bakhil, orang yang kikir, orang yang pelit itu, idza dzukira rasmi, ketika namaku disebut. Nama siapa? Rasulullah SAW. Idza dzukira rasmi, ketika disebutkan namaku, falam yusalli alayya, tapi dia tidak mengucapkan salam kepadaku. Ini orang bakhil yang sejati, jemaah. Ya. Kalau sedekah ngeluarin duit enggak, Pak? Ngeluarin duit, infak ngeluarin duit enggak, Pak? Duit, zakat ngeluarin harta enggak, Pak? Ngeluarin. Pertanyaannya, kalau kita menjawab sallallahu alaihi wasallam, ngeluarin duit enggak, Pak? Gitu aja enggak mau, gitu ya maksudnya ya. Berarti bakhilnya kelewatan ini ya. Kalau sedekah bakhil mungkin nggak punya duit, mau bangun masjid nggak jadi sedekah karena banyak utang mungkin. Tapi kalau dzukir rasmi, ketika disebut namaku Nabi Muhammad, kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Kok nggak mau ngucapin salam, ini benar-benar pelit. Karena ngucapin sallallahu alaihi wasallam ada modalnya nggak? Nggak ada, secara materi, napas saja sama mulut nih, komat kamit ini jemaah ya. Abab ya. Dan Nabi Allah tabaraka ta'ala berfirman nih, yang kita hafal ayatnya, surat ke-33 surat Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat Allah yang begitu agung, yang begitu mulia, yusalluna 'alan nabi, mereka saja bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu, ucapkan salawat, wasallimu, dan ucapkan salam, tasliman yang serius. Jadi ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, kita dengar baik-baik, kemudian sallallahu alaihi wasallam, bergetar hati kita, karena yang disebut adalah orang yang paling kita cintai, orang yang paling kita sayangi, orang yang paling kita muliakan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terutama jamaah, ya, kata Pak Wahab tadi, sirah. Kita harus baca sirah jamaah. Sirah itu apa? Kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'ut tabi'in, begitu juga qisasul anbiya, kisah-kisah para nabi dan rasul ya. Bahkan sepertiga Al-Quran itu isinya apa, Pak? Kisah para nabi dan rasul. Sebagaimana Allah firmankan di surat Yusuf, surat ke-12 ayat terakhir 111.
laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya dalam kisah-kisah itu ada ibrah, pelajaran yang harus diambil liulil albab, bagi orang-orang yang punya akal. Ya, liulil albab, maka haditsa yuftara, bukan cerita bohong. Namun kebanyakan kita ini ada nih jamaah nih yang masih membaca Harry Potter 1 sampai 6 ane di hati. Ustaz, ane punya Harry Potter 1 sampai 6 di hati ane. Innalillahi. Ada yang masih punya Detektif Conan dibaca sampai berjilid-jilid. Nah, subhanallah. Adakah pahala baca kisah-kisah tadi? Ada nggak, Pak? Orang-orang non muslim ya, mungkin mereka akan ngefan dengan Avenger gitu, Pak ya. Kenapa? Karena orang-orang non muslim nggak punya butulah. Butulah itu apa, Pak? Pahlawan perjuang yang harus diikuti. Ada Spider-Man, ada ini, ada itu, begitu, Pak. Kalau muslim di situ ada siapa, Pak? Umar, Uthman, Ali, Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Saifulillahil Maslul, pedang Allah yang terhunus, Khalid bin Walid. Pemuda yang mendapat jaminan surga, Mus'ab bin Umair. Ini orang muslim, Pak. Makanya Nabi SAW, beliau SAW bersabda, ada seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, aku mencintaimu ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, wallahi anta ma'aman ahbabta yaumil qiyamah. Demi Allah, engkau akan bersama orang-orang yang engkau cintai nanti di yaumil qiyamah. Kalau kita benar-benar cinta dengan Rasulullah, berarti kita akan bersama Rasulullah. Pertanyaannya, Pak, Rasulullah istrinya berapa, Pak? Sebutkan. Aduh, siapa tadi? Khadijah doang yang tahu, Aisyah doang yang tahu. Masya Allah. Coba sebutkan pemain Liverpool. Muhammad Salah. Berapa transfernya? Wih, canggih bener ini, Pak. Mana hafal lagi pemain bola ya? Sampai hafal transfernya, macam-macamnya, berapa musimnya, menang ngegolin berapa kali, Ballon d'Or-nya dapat berapa kali, hafal nih. Istri Rasulullah berapa? Dan gak akan berubah sampai yaumul qiyamah. Anak-anak Nabi ada berapa? Ajarkan kepada anak-anak kita apa, Pak? Sirah sahabat. Kalau benar-benar kita mencintai Rasulullah SAW. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu digandeng tangannya oleh Rasulullah. Nah, ini Rasulullah itu ya, Rasulullah itu bergaul dengan siapapun. Baik yang kaya, Utsman bin Affan, baik yang miskin, Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah, gak punya apa-apa. Ya. Digaulin semuanya, dipegang tangannya Umar bin Khattab. Dipegang. Kemudian Umar melihat, wah, Rasulullah nih. Kemudian Umar mengatakan, walladzi nafsi biyadi. Demi yang jiwaku ada padanya, demi Allah, maksud Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demi Allah, ya Rasulullah, anta ahabbu min kulli syai. Ya Rasulullah, engkau benar-benar orang yang paling aku cintai ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah dah senang. Illa nafsi, kecuali diriku ya Rasulullah. Engkau orang yang paling aku cintai, illa nafsi. Setelah aku tapi wahai Rasulullah. Jadi Umar berikrar bahwasannya orang yang paling dicintai setelah Umar dirinya adalah baru Rasulullah SAW, melebihi anak dan istrinya. Maka Rasulullah SAW bersabda, wallahi ya Umar, lam tukmil imanuku. Wa Umar, imanmu belum sempurna. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Sampai aku lebih engkau cintai, bahkan melebihi apa, Pak? Dirimu sendiri. Maka Umar radhiyallahu anhu kemudian menjawab,
Wallahi ya Rasulullah, ishhad. Kalau demikian wahai Rasulullah, saksikan. Anta ahabbu ilayya hatta min nafsi. Sekarang wahai Rasulullah, saksikan. Engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu, bahkan diriku sendiri. Bahkan lebih aku cintai mengalahkan diriku sendiri. Ini jamaah. Kemudian baru Rasulullah SAW bersabda, Al-ana ya Umar. Sekarang wahai Umar, cintamu sudah sempurna. Ini jamaah. Jadi kalau benar-benar kita mengakui cinta Rasulullah SAW, salawat aja tadi nggak mau. Apa kecil gitu. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapkan itu jamaah. Itu minimal tanda cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab-bab kisah ataupun sirah nabawiyah, bisa bapak-bapak punya. Yang pertama sirah Ibnu Hisham, yang kedua sirah nabawiyah li Imam Al-Mubarak Al-Furi. Boleh dipelajari dua kitab itu ya. Kemudian paling lengkap adalah Al-Bidayah wan Nihayah lil Imam Az-Zahabi. Ini paling lengkap versi sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah wa rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau perkara akhirat, kita ini dianjurkan untuk apa jamaah? Berlomba. Adapun perkara dunia, Rasulullah melarang kita untuk berlomba. Nabi SAW bersabda, La hasada illa fitnatain. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, la hasada. Tidak boleh ada iri, tidak boleh ada rasa dengki, pengen menyayangi saudaranya, illa fitnatain, kecuali iri itu dalam dua hal. Dalam berapa hal? Dua hal. Yang pertama, rajulun atahullahul mal fayunfikuhu sirran wa alaniyatan. Yang pertama, kita boleh iri kepada seseorang yang Allah berikan materi, kekayaan, harta, jabatan misalnya, fayunfikuhu sirran wa alaniyah, maka dia pergunakan hartanya, jabatannya, kekuasaannya, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, untuk memperjuangkan agama Allah. Ini kita baru boleh apa Pak? Iri. Allah, orang ini Masya Allah rajin sedekah, anak iri. Orang ini rajin membantu anak yatim, anak iri. Orang ini sering bantu pesantren, ma'had, anak iri. Orang ini bisa bangun masjid, ya Allah iri. Orang ini sering macam-macam bersedekah, anak iri. Ini dibolehkan jamaah dalam bab apa? Ibadah. Tapi kalau orang ini punya harta banyak, jangan iri. Orang ini punya jabatan tinggi, jangan iri. Karena apa jamaah? Harta semakin banyak, jabatan semakin tinggi, hisab pun semakin lama dan semakin rumit. Makanya kita iri nggak Pak dengan yang kayak gini? Jangan. Kalau ada tetangga punya harta yang banyak, maka para ulama salaf mengatakan, idza ra'aita, kalau engkau melihat, yunafisuka fid dunya, ada orang kok saingan denganmu tentang perkara dunia, ya. Kalau engkau melihat mau saudara, mau tetangga, mau teman sekantor, yunafisuka fid dunya, mereka sibuk apa? Menyaingimu dalam bab dunia, apa perkataan para ulama salaf? Fanafisu fil umulil akhirah. Maka saingilah mereka dalam bab akhirat. Jadi kalau ada orang menyaingi kita dalam materi, saingi mereka dalam bab akhirat. Bukan malah tetangga beli mobil, kita beli mobil lagi. Tetangga beli apartemen, kita beli apartemen. Gak ada selesainya Pak. Saingi dalam perkara akhirat. Kemudian hasad kedua, iri yang dibolehkan oleh Nabi SAW yang kedua, rajulun atahullahul ilmah,
orang yang Allah berikan ilmu, faya'maluhu, dia mengamalkan ilmunya, wa yu'allimuhu, dan mengajarkan ilmunya. Ini. Jadi hasad ini yang boleh apa Pak? Jangan ngantuk. Yang pertama, orang yang diberikan harta, jabatan, pangkat, dengan harta dan jabatan dan pangkatnya dipergunakan untuk memperjuangkan agama Allah, baru kita boleh iri. Dan yang kedua, orang yang Allah berikan apa Pak? Ilmu. Pertanyaannya, bapak-bapak, bagaimana Ustadz? Anak nggak punya ngaji, nggak punya murid, belum bisa ngaji. Antum punya santri sejati, murid sejati. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Murid sejati antum adalah istri dan anak yang harus diajarkan ilmu setiap saat. Bukan hanya transferan duit tiap bulan tanggal 28 Pak, bukan. Tapi lebih dari itu, al-ilmu. Yang harus kita ajarkan ke anak istri kita adalah apa Pak? Ilmu. Anak istri kita nanti nuntut kita bukan dalam bab bapak aneh ngajak aneh ke Ancol, bapak aneh ngajak aneh ke Singapura, suami aneh belanjain ini tas branded, ini nggak ada pertanyaan. Tapi anak istri kita nanti akan bertanggung jawab, minta pertanggungjawaban kepada suaminya tentang apa Pak? Agama. Dulu suami aneh nggak ngajarin aneh berhijab, nggak suruh ke pengajian, anaknya nggak disuruh sholat, nggak seluruh belajar agama, nggak suruh baca Al-Quran, yang akhirnya anak istrinya menjadi orang awam. Ini bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab seorang ayah, seorang suami, bukan hanya nyari nafkah. Kalau cuma nyari nafkah, ayam cari nafkah, Pak. Bahkan bangunnya lebih dulu dari kita. Enggak, Pak? Kita belum bangun, ayam udah kukuruyuk. Suaminya bangunin istrinya, bangun, cari rezeki. Iya, Pak? Sore-sore pulang ke kandang. Ini ayam, Pak. Tapi kalau manusia, wallahi tugas kita berat. Bukan hanya nyari rezeki nafkah, namun lebih dari itu, yaitu mengajarkan kepada anak istri kita ilmu. Jangan cuma nanya, Dek udah makan belum? Ibu sudah masak apa? Jangan, Pak. Tanyakan juga bab agama. Istri sudah sholat belum? Anak sudah ngaji belum? Baca Qur'annya nyampe mana? Hafalannya apa? Ini, Pak. Ilmu. Tidak boleh hasad kecuali dua hal. Yang kedua, orang yang berikan ilmu faya'maluhu, dia mengamalkan ilmunya, wa yu'allimuhu, dan mengajarkan ilmunya, jemaah. Makanya di dalam kisah para sahabat ini saling apa, Pak? Bersaing dalam apa, Pak? Fastabiqul khairat. Bersaing dalam apa? Amal kebajikan. Bagaimana Abu Bakar radhiyallahu an dengan Umar radhiyallahu anhuma, beliau berdua ini bersaing dalam bab apa? Kebaikan. Dalam bab apa? Kebaikan. Rasulullah bertanya, "Man yatasaddaqul yaum?" Wahai sahabat, dikumpulkan sahabat semuanya. Siapa yang sudah sedekah hari ini? Gak ada yang jawab. Karena malu. Ditanya Rasulullah, padahal Rasul tahu untuk mengajarkan kepada orang lain. Rasul bertanya, siapa yang sedekah pagi hari ini? Gak ada yang bertanya. Gak ada yang jawab. Sampai ketiga kali, kemudian Rasulullah agak marah. Siapa yang sedekah hari ini? Khawatir nanti riya kan para sahabat. Akhirnya Umar bin Khattab mengangkat tangan. Ana ya Rasulullah, saya Rasulullah sudah bersedekah ya Rasulullah pagi hari ini. Mada tasaddaq? Apa yang kau sedekahkan wahai Abu Bakar? Umar. Umar mengatakan, ya Rasulullah, anfiku nisfa mali. Ya Rasulullah, aku bersedekah dengan 50% hartaku. Setengah dari harta Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Maka sahabat yang terdiam. Kemudian Rasul bertanya lagi, siapa yang sedekah hari ini? Gak ada yang jawab. Kedua, ketiga, Rasulullah agak tegas yang terakhir, siapa lagi yang sedekah? Maka Abu Bakar malu juga nih, ya Rasulullah, ana juga ya Rasulullah. Mada anfaqta, apa yang telah ente sedekahkan wahai Abu Bakar? Abu Bakar malu, ya Rasulullah, malu ya Rasulullah. Apa ente untuk penyemangat yang lain? Ya Rasulullah, atasaddaqu bijami'i mali. Ya Rasulullah, saya sudah mensedekahkan semua hartaku, udah nggak ada lagi ya Rasulullah. Ini jemaah. Maka Umar mengatakan, wallahi lan asbikuka ya Abu Quhafah. Wallahi demi Allah, saya tidak akan bisa menyaingi namanya Abu Quhafah. Siapa Abu Quhafah itu? Abu Bakar radhiyallahu an dalam bab apa? Kebaikan, jemaah. Sekali lagi dalam bab apa? Amal soleh dan kebaikan, bersaing. Khalifah pertama Abu Bakar, khalifah kedua pun Umar, saingan. Untuk apa? Berbuat kebaikan. Teman ente baca berapa juz nih? 1 juz, wah aneh iri nih. 2 juz deh aneh. Temen aneh hafal Al-Baqarah nih, wah aneh panas nih. Al-Baqarah, Ali Imran. Bukan karena jabatan jemaah. Wah temen aneh nih udah jadi pegawai tetap nih, sebelumnya hanya OS nih, anak panas, nggak perlu ini, biasa aja, biasa aja, jangan dijadikan dalam hati. Ya. Kalau antum, naudzubillah Pak, ada orang penyakit stroke, jantung, koroner dan lain sebagainya, ini penyebabnya semuanya karena apa Pak? Hasad, dengki, tapi dengkinya perkara dunia. Kalau orang dengkinya perkara akhirat, saudaranya bisa hafal, dia lebih lagi. Saudaranya ikut one day one juice, dia one day 5 juice misalnya kan. Ah, ini orangnya sehat Pak. Tapi kalau tetangganya beli mobil baru, dia kejang Pak. Besoknya stroke, opname, innalillah Pak. Ah ini Pak. Tapi hati perbaiki. Illa man atallah biqalbin salim, orang yang datang kepada Allah, Asy-Syu'ara 89, dengan hati yang apa Pak? Bersih dari dengki dan hasad. Dan surat terakhir yang semua orang hafal, pasti hafal. Qul a'udzu birabbinas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ama min syarri hasidin idza hasad. Al-Falaq. Wa min syarrin nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Hati-hati. Orang yang banyak penyakit dadakan itu biasanya sifat dengkinya, sifat irinya kepada kanan kirinya, bahkan saudara kandungnya. Ya Pak, saudara kandung naik jabatan, dia demam. Saudara kandung dapat hadiah ini, dia kejang. Ini naudzubillah. Astagfirullah. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah maka Allah Subhanahu wa taala. Ada 10 menit lagi ya. Bagaimana seorang sahabat ketika mendengarkan hadis tidak boleh hasad kecuali 2 hal. Karena hasad ini ngeri Pak. Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wal hasad. Jauhilah oleh kalian sifat iri dengki kepada saudara kalian. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad, dengki, iri, takulul hasanat, akan memberangus, memakan, menghabiskan hasanat, amal-amal kebaikan kita. Kama takulun naro al-hataba awil usbah, sebagaimana bara api membakar rumput yang kering ataupun kayu-kayu yang kering. Habis nggak Pak rumput yang kering kalau kena api? Habis. Kecelakaan yang mohon maaf nih, yang berapa hari yang lalu Pak di Pejagan. Ini karena ada usub. Itu mungkin orang lempar apa Pak? Rokok, puntung rokok Pak. Bagaimana yang terjadi Pak? Usub. Rumput itu terbakar. Ya, melebar meluas.
sampai mendekati apa Pak? Tol. Yang akhirnya terjadi kabut, asap, na'udzubillah, terjadi apa? Kecelakaan beruntun. Ini contoh rokok Pak. Buangnya nggak tepat. Antum tahu jemaah, Rasulullah SAW bersabda, al-imanu situna aw sab'una syu'bah. Iman itu 60, di riwayat lainnya 70 cabang. Sekali lagi, iman itu 60 dan 70 cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah. Ini penting ini. Iman yang paling tinggi adalah ucapan apa Pak? La ilaha illallah. Mentauhidkan Allah. Kemudian tahu nggak iman yang paling remah Pak? Wa adnaha, dan ciri-ciri iman yang paling sederhana, imatatul adza 'anit thariq. Seorang mukmin membersihkan penyakit dari jalanan. Ingat-ingat. Jadi Rasulullah sudah mengajarkan Pak. Iman yang paling tinggi la ilaha illallah, tauhid. Iman yang paling rendah, sederhana, itu adalah imatatul adza 'anit thariq. Seorang mukmin membersihkan jalanan dari penyakit. Bisa batu, bisa duri. Bagaimana Ustaz? Ada seorang mukmin lempar puntung rokok di jalan raya, lempar botol di pinggir jalan. Wallahi la imanalah. Orang ini imannya nggak ada. Lemah sekali. Gara-gara satu putung rokok bisa menimbulkan kecelakaan beruntun. Bahkan ada korban jiwa. Fanaudzubillah. Ini jamaah, bagaimana syumuliyatul Islam? Bagaimana kesempurnaan Islam? Tapi kita lihat sendal hilang di masjid. Banyak. Ya. Tempat yang nggak rapi kok ya di kaum muslimin. Padahal iman yang paling tinggi la ilaha illallah. Iman yang paling sederhana membersihkan jalanan dari penyakit. Jadi kalau bapak-bapak menemukan sampah di jalanan kok nggak diambil, imannya lemah banget itu. Apalagi yang lempar sampah di jalan, nggak ada iman itu. Ini contoh paling gampang iman seorang mukmin. Jadi jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh hasad, sekali lagi, kecuali dua hal. Maka ada seorang sahabat yang bersaing 5 menit lagi, bersaing dalam apa? Dua hal ini. Yang pertama, orang yang berikan harta jabatan, dia pergunakan untuk jalan Allah. Yang kedua, orang yang berikan ilmu, mengajarkan ilmu itu dan mengamalkannya. Maka nanti terkenal bagaimana persaingan dua sahabat. Siapa sahabat ini jemaah? Utsman ibnu Affan dengan sahabat siapa? Abdurrahman ibnu Sakhr yang dikenal dengan Abu Hurairah. Abdurrahman ibnu Sakhr ini bersaing. Utsman ini orangnya kaya banget Pak, kaya banget, luar biasa, jutawan gitu ya, dan dermawan. Luar biasanya jutawan namun juga dermawan, karena ada orang yang jutawan miliarder tapi pelit, ada juga. Kemudian ada orang yang nggak punya sama sekali dari kalangan sahabat, yaitu Abdurrahman ibnu Sakhr yang dikenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah tidak mungkin bisa mengalahkan kedermawanannya siapa? Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Seorang pegawai nggak bisa mengalahkan kekayaannya komisaris, ya nggak Pak? Dirut. Bagaimana caranya Abu Hurairah agar bisa mengalahkan kebaikan Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu? Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu berniat dalam dirinya meninggalkan keluarganya ya untuk belajar agama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengen menyaingi Utsman nggak mungkin dalam bab materi, maka beliau menyaingi Utsman dalam bab keilmuan. Ya nggak Pak? Halo? Jadi Abu Hurairah menyaingi Utsman nggak mungkin dalam bab
kedermawanan. Makanya Abu Hurairah pengen menyainginya dalam bab ilmu. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak pernah meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking semangatnya Abu Hurairah menuntut ilmu, beliau menjadi aktsarur ruwatin hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi perawi hadis terbanyaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengalahkan 4 sahabat yang lain. Ini jemaah. Jadi kalau antum nggak bisa mengalahkan dermawan seseorang, saingi dalam bab yang lain. Wah, orang ini sedekahnya luar biasa, karena nggak punya materi. Nyainginya bab apa ya? Materi nggak bisa. Dalam bab ilmu. Makanya Abu Hurairah rajin belajar dengan Rasulullah SAW. Ya. Sering tidur dengan kucingnya, makanya dikenal Abu Hurairah, Abu Hir. Ya Abahir, karena selalu bawa kucing kemana-mana. Abu Hurairah ini Pak. Bahkan beliau mengalahkan 4 sahabat yang lain dalam bab keilmuan. Yang paling banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang ketiga Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang keempat Aisyah radhiyallahu anha. Yang kelima Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Gak mau kalah Abu Hurairah. Makanya setiap kita baca hadis, misalnya Riyadhus Shalihin ini 1867 hadis, ini setiap 2 hadis habis itu Abu Hurairah, terus beda orang, Abu Hurairah lagi, karena paling banyak. Coba bayangkan Riyadhus Shalihin 1867 hadis, tetap ini beliau meriwayatkan lebih dari 5.467, diriwayatkannya 5.465 hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Utsman yang sibuk dengan dagangannya lihat, waduh, Abu Hurairah rajin dengan Rasulullah. Sehingga Utsman ini kalau nanya tentang sesuatu, tentang ilmu, nanyanya ke Abu Hurairah. Namun Utsman mau kalah nih. Wah, dalam bab kebaikan. Maka Utsman bin Affan pun sangat rajin sedekah jamaah. Sampai Rasulullah saking sayangnya dengan Utsman, "Lau kana li banat sauzawwijuk." Kalau saya punya anak banyak perempuan, pasti saya nikahkan semuanya dengan Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu. Karena saking apa, Pak? Kedermawanannya dengan hartanya. Maka Rasulullah menikahkan anaknya yang pertama, Ruqayyah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ruqayyah meninggal, Rasulullah masih sayang. Wah, saya nggak mau kalau Utsman ini diambil orang lain. Nikahkan lagi dengan anaknya, Ummu Kulthum radhiyallahu anhum ajma'in. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu an digelari oleh Rasulullah SAW Dzunurain, pemilik 2 cahayaku. Cahaya Rasulullah ada 7, ya. 4 perempuan. Oh, coba Pak, kenal nggak anak-anak Rasulullah yang 7 gampang ini? Wah, kenalnya anaknya Messi nih, anaknya Ronaldo lagi nih. Berapa transfernya nih? Besok pindah kemana nih? Bukannya Pak, anak Rasulullah. Ya, ada Ruqayyah, ada Zainab, ada Fatimah, ada Ummu Kalthum. 2 dari anak 4-nya Nabi perempuan dinikahkan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bahkan Rasulullah kalau anak punya anak lagi, anak nikahkan lagi kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena apa jemaah? Bagaimana Utsman ini sangat dermawannya, bahkan kaum muslimin bisa menang dalam perang, berbagai perang. Contohnya perang Tabuk. Utsman radhiyallahu anhu menyederkahkan apa? 300 unta plus 1000 dinar. 1000 dinar itu 1 dinarnya 4,25 gram emas. 1 dinar 4,25 gram emas. Kalau 1000 dinar 4,5 kilo emas. Utsman diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu wa ardhah. Oleh sebab itu Utsman bin Affan ketika
meninggal dunia, para sahabat menguburkan Utsman sendirian. Karena apa? Orang yang sangat luar biasa. Jadi kalau sahabat yang lain di Baqi itu ngumpul, Pak. Ini istri Nabi, ini sahabat Nabi, begitu ya. Utsman sendirian, satu kotak sendirian. Ini Utsman. Bagaimana Utsman dimuliakan oleh Rasulullah, begitu sahabat pun muliakan Utsman bin Affan. Kalau Rasulullah punya anak lagi perempuan, diberikan kepada Utsman bin Affan. Dan dua permata Nabi, cahaya Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kalsum, diberikan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Ini jemaah, sekali lagi, mari bersaing dalam bab akhirat, bukan bersaing dalam bab dunia. Karena kalau saing dalam bab dunia, wallahi orang ini akan jatuh dalam keadaan apa, Pak? Muflis, bangkrut dalam bab akhiratnya. Fastabiqul khairat, berlombalah kalian dalam kebaikan. Kalau bab dunia, Pak, Allah Ta'ala berfirman surah Al-Mulk, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Allah yang telah menciptakan dunia ini, famshu fi manakibiha, berjalanlah kalian mencari rezeki Allah di muka bumi. Disuruh apa, Pak? Nyari dunia, jalan. Tapi kalau bab salat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ati fas'au. Kalau kalian dipanggil oleh Allah untuk salat, fas'au, lari-larilah kecil seperti sa'i, Pak. Ada enggak, Pak, orang sa'i jalan kaki? Enggak ada. Lari dia. Fas'au, segera kalau salat ini. Adapun bab akhirat, Allah Ta'ala berfirman surah Az-Zariyat al-50, fafirru ilallah. Lari sekencang mungkin kalau sudah itu perintah Allah. Sekali lagi, Pak, dalam bab dunia berjalan santailah. Bab sholat berlari kecillah. Tapi kalau untuk bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, Az-Zariyat 50, fafirru ilallah, berlarilah sekencang mungkin, semaksimal mungkin ilallah, untuk mendapatkan ampunan Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilakum nadhirum mubin, sesungguhnya aku nadhir, memberi peringatan mubin, yang nyata, jemaah. Oleh sebab itu, ketika melihat saudara kita dalam bab akhirat, kejar. Kalau dalam bab dunia, jangan. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita, bahwa jemaah, kemudahan dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah memberkahi kita semuanya, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga dan kita jadikan para sahabat sebagai qudwah untuk kita dan anak-anak kita. Ajarkan sirah para sahabat, bukan Avenger, bukan pemain bola. Anta ma'amah ababta yaumil qiyamah, orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang paling dicintai di yaumil qiyamah. Jangan sampai kita tidak mengenal sahabat Nabi, namun kita mengenal tokoh-tokoh Avenger dan lain sebagainya. Ini aneh bagi seorang muslim. Kembali kepada Allah dalam urusan akhirat. Semoga Allah memberkahi kita semuanya.